Pemirsa Generasi Mecin, ketemu lagi dengan saya Patra Gumala hari ini. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang pengen saya ajak ngobrol-ngobrol pasca pertemuan pertama kalinya setelah Pilpres Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apakah itu adalah sebuah rekonsiliasi atau cuma basa-basi? Dari Bruschetta Restoran di Hotel Borobudur saya bakal ngajak ngobrol narasumber saya. Tapi sebelumnya saya mau masuk dan coba nyari chefnya dulu kali ya. Menu andalan di sini makanannya apa aja? Oke, ayo ikutin saya di Generasi Mecin hari ini. Nonton sampai habis ya. Apakah ini rekonsiliasi atau cuma basa-basi? Yuk kita masuk. Nah, saya sudah bersama chef dari Bruschetta Restoran. Hai. Halo. Mr. Gianfranco. Gianfranco. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, Bruschetta Restaurant is Italian food here. Yes, basically we try to keep our traditional Italian food. Traditional Italian, what kind of Yes. food? Basically, in Indonesia we only know like spaghetti or lasagna, pizza with from Italia. So, what the different? Have you any kind of food we have ever heard before in here? Well, actually here we have also risotto. Risotto. It's kind of nasi. Okay. But we do it Italian style, which Oh, means a stew cooking like 20 minutes with different kind of ingredient. Okay. But anyway, mentioning the pizza, as you can see, we have our wood brick pizza oven. Pakai kayu, pakai tungku ya Yeah, pizzanya. exactly. So we try to keep it the way it should be done. Oh, okay. We use all our ingredients are from Italy, 90% of them. I'm sorry we need to import it, but to keep real Italian food, we need to use real Italian food. Okay. Like extra virgin olive oil, cheese. It's from Italy. It's from Italy, yeah. Oh, okay. I mean, we cannot substitute certain ingredients. Fish, of course, fish we can use the Indonesian fish, which you have a lot of variety of fish. Yeah. Some vegetable we can try to use Indonesian. Yeah. But a lot of things we cannot, so we are forced to import. Okay. That's what we try to keep it, what we try to do it. Gokil guys, langsung banyak yang diimport dari Italia semua nih. But the specialty from the menu, what is specialty? Well, like I say, we have a pizza, basically is one of our favorite dish. Yeah. Then we make our own made pasta. Okay. Basically, we try to make as much as we can in the house. Okay. The pastry chef make our own dessert like tiramisu, creme brulee. Okay. So we have a nice lamb shank, which is a kind of lamb, long stew. Wow. So this kind of food. Is the range of variety is a lot, from the appetizer, soup, main course. Oh my God, it sounds very delicious and make me hungry right now. But last question, Italian have a good cappuccino. Is there any cappuccino? Yes, here? of course. Our bartender is very specialist of this. He's doing very nice espresso and very nice cappuccino. Okay. So I think you can come try. Okay, Will be a I want to pleasure. try maybe food and one espresso and cappuccino here. Okay. Okay, I want to meet my guest first. Thank you Okay. very much. Nice to meet you. Nice to meet you Thanks too. for coming. Okay. Enjoy your Good luck, day. Gianfranco. Thank Oke, you. kita ketemu tamu saya dulu sambil memesan minuman dan makanan dari restoran ini yang katanya enak banget. Nonton Generasi Mecin hari ini. Thank you. Ya, saya sudah berada di Bruschetta Restoran dari Hotel Borobudur. Sebelum saya perkenalkan narasumber saya hari ini, kita buka dengan pidato dari Presiden terpilih untuk periode 2019-2024 yang insya Allah akan dilantik di bulan Oktober, Pak Jokowi, yang kemarin sudah memaparkan visi Indonesia dalam pidatonya. Ini dia. Fenomena global yang ciri-cirinya kita ketahui, penuh perubahan, penuh kecepatan, penuh risiko-risiko, penuh kompleksitas, dan penuh kejutan-kejutan yang sering jauh dari kalkulasi kita, yang sering jauh dari hitungan-hitungan kita. Oleh sebab itu, kita harus mencari sebuah model baru, sebuah cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan inovasi-inovasi, dan kita semuanya harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Kita harus meninggalkan cara-cara lama.
Kita harus meninggalkan pola-pola lama. Baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga-lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan. Nah itu dia tadi pidato dari Pak Jokowi tentang visi misinya untuk 5 tahun ke depan. Nah sekarang saya baru menanya nih sama dua narasumber saya. Ada Mbak Dia Esti selaku politisi dari Golkar ya? Ya. Yang terpilih di periode sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan di sebelah saya juga sudah ada Kang Pipin Sopyan dari PKS, Kang. Kumaha, Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Kang Pipin bagaimana hasilnya, Kang? Alhamdulillah. Semua sesuai rencana. Kembali lagi ke DPR meskipun statusnya masih sama. Oke, siap. Nah ini pertanyaan yang mau saya tanyain kebetulan waktu di Pilpres kemarin agak beda kubu nih sama Mbak Esti sama Kang Pipin ya. Tapi kan udah ada pertemuan di MRT sambil makan sate abis itu ya. Nah, terus gimana ke depannya kalau dari Mbak Esti? Apa memang kita masih butuh oposisi sebagai penyeimbang pemerintah atau ya udahlah semuanya gabung aja gitu? Jadi yang pertama adalah kita perlu menyikapi dengan adanya rekonsiliasi ini menjadi hal yang positif gitu ya tentunya. Namun apakah pertanyaannya kalau kita langsung straightforward apakah dibutuhkan oposisi? Menurut saya sangat penting adanya oposisi. Kenapa? Karena itu bagian daripada cross check ya, apakah pemerintah produktif atau tidak gitu. Sama aja ketika kita sekolah nih, tanpa guru yang benar-benar melihat progres kita dan mungkin mengasih saran dan memperbaiki perilaku kita, mungkin kita advancement-nya jauh lebih lambat gitu. Jadi perkembangan itu memang dibutuhkan dengan adanya oposisi. Oke, dan ada satu statement juga oposisi nggak boleh dendam. Nah, gimana menurut Mbak Esti? Jangan dendam. Yang penting constructive criticism. Jadi kritik yang membangun. Nah, itu sangat dibutuhkan menurut saya untuk negara Indonesia. Kang Pipin gimana, Kang? Tetap di posisi sesuai di seberang atau sudah ada ajakan-ajakan untuk bergabung gitu? Ya saya kira tuntutan rakyat ya, kalau kita melihat kemarin 45 dan 55, Pak Prabowo 45, Pak Jokowi 55, maka secara rasional dan secara etik saya kira memang perlu ada pilihan di mana partai politik memilih untuk menjadi oposisi di luar pemerintahan dibandingkan menjadi semuanya ditarik menjadi pendukung pemerintah. Saya kira ini bahaya buat ke depan. Kalau semua berpikir menjadi para pendukung pemerintah, maka yang akan terjadi new order baru bisa muncul kembali. Jadi dulu sebetulnya konsep adanya trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada. Dulu DPR sudah ada di zaman Orde Baru, tetapi semuanya karena semua pendukung pemerintah sangat kuat waktu itu, mohon maaf Mbak Esti ya, Golkar sangat kuat waktu itu dibandingkan PDIP dan P3, plus juga media dikooptasi sehingga tidak ada suaranya. Parlemen hanya menjadi stempel bagi kebijakan eksekutif. Itu ya. Saya kira kalau itu terjadi maka ini bahaya buat rakyat kita ke depan. Dan bagi kami, meskipun dari PKS secara resmi belum ada keputusan dari Musyawarah Majelis Syuro terkait dengan apakah akan di luar atau di dalam pemerintahan, tetapi kalau kita melihat petanya ke depan dan rasionalitas, tentu kita akan mempertimbangkan bagaimana masukan dari masyarakat, para pemilih PKS, struktur kader PKS terkait dengan masa depan PKS ke depan. Dan saya kira ini penting. Kami sesungguhnya kalau secara pribadi-pribadi para petinggi partai seperti Dr. Mardani dan kemudian nama-nama yang lain termasuk saya tentu akan memilih berada di luar. Saya kira ini rasional dan keniscayaan dalam demokrasi. Bahaya kalau misalnya sampai tidak ada oposisi ke depan. Jadi dan ke depan saya kira perlu nanti ada pelembagaan koalisi atau disebut juga pelembagaan oposisi. Jadi saya kira tidak ada lagi perdebatan apakah oposisi itu ada atau tidak ada dalam konstitusi kita. Karena sebetulnya itu adalah keniscayaan dalam demokrasi. Jadi kalau kita ingin ada check and balances yang tadi disampaikan oleh Mbak Esti, maka kita perlu bahwa ada di mana partai politik menyuarakan suara rakyat yang ingin mereka kepentingannya dibela, ada ketidakadilan harus dikritisi, dan kami ingin menjadi oposisi yang bermartabat, kredibel, dan loyal terhadap kepentingan rakyat. Dan itu kenapa Indonesia masih mengandung sistem demokrasi di mana masih ada oposisi dong harusnya, tidak seperti absolut monarki yang semuanya
absolutely. Nah, kita menanggapi visi misi dari Pak Jokowi untuk 5 tahun ke depan, menurut Mbak Esti sudah cukup kelihatan gambaran pemerintahan Pak Jokowi untuk 5 tahun ke depan? Menurut saya sangat penting ya dengan adanya paparan visi Indonesia tahun 2019 sampai 2024 ini, maka dari sinilah masyarakat mengetahui sebetulnya negara ini mau dikemanakan sih gitu. Dan itu ada beberapa hal yang dibicarakan oleh beliau. Yang pertama terkait the increase of infrastructure, jadi bagaimana infrastruktur itu dapat berkembang, dan ini bagian daripada kemajuan pariwisata gitu, dan juga perkebunan, persawahan dan lain sebagainya, ada kriterianya tertentu. Namun selepas dari itu kita juga mengetahui bahwa administrasi ini menginginkan increase daripada sumber daya manusianya dengan cara-cara tertentu, misalnya bagaimana negara Indonesia bisa eradicate stunting gitu kan. Terus bagaimana kita bisa memberdayakan perempuan, memberdayakan masyarakat gitu dengan cara-cara tertentu. Kemudian kita juga ingin meningkatkan investasi dari luar, di mana Indonesia ini menjadi sarana yang investor friendly, begitu ya. Maka negara lain mulai tertarik nih dengan negara Indonesia. Bahkan dengan adanya rekonsiliasi kemarin itu rupiah kita menguat gitu. Jadi ini tanda baik bahwa investor sudah mulai melihat nih bahwa mereka ada oportunitas di Indonesia. Dan kemudian ada juga terkait reformasi birokrasinya gitu ya. Yang nggak perlu dibubarkan katanya. Betul, supaya mempercepat proses lah yang dibutuhkan oleh negara, dan juga yang terakhir APBN yang tepat sasaran begitu. Dan itu juga dibantu oleh DPR RI ya nantinya ya untuk menentukan budget daripada negara ini mau dikemanakan, dialokasikan di mana saja begitu, dan itu butuh kerjasama menurut saya. Jadi I'm quite optimistic. Dari Kang Pipin sebagai yang harus mengkritisi sebenarnya dari visi misi Pak Jokowi, ada celah untuk bisa dikritisi mulai dari sekarang kan? Ya, saya kira posisi kalaupun kita jadi oposisi sejak awal kita memposisikan sebagai oposisi loyal. Jadi kalau memang kebijakan Pak Jokowi yang disampaikan oleh Pak Jokowi memang itu adalah yang dibutuhkan oleh rakyat, pro terhadap kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, meningkatkan harkat derajat martabat rakyat Indonesia, kita akan dukung. Tetapi ketika kebijakannya itu tidak pro, sangat merugikan rakyat Indonesia, maka membahayakan kedaulatan rakyat, maka kita tentu akan mengkritisinya. Jadi visi Indonesia Kerja yang disampaikan oleh Pak Jokowi saya kira sah-sah saja sebagai pemenang pemilu Pilpres kemarin, tetapi sebetulnya yang rakyat tunggu adalah janji kampanyenya beliau. Jadi itu yang lebih penting sebetulnya, karena yang dijual waktu itu misalnya Kartu Indonesia Pintar Plus, Kartu Indonesia Sehat ditambah diselesaikan, Kartu Indonesia Kerja. Masyarakat melihat bahwa Kartu Indonesia Kerja itu adalah memberikan honor tunjangan kepada para pengangguran. Pengangguran kita sangat luar biasa begitu. Jadi dan kemudian itu harus, saya kira itu sudah dijanjikan dan harus direalisasi. Jadi saya kira ini poin penting. Dan yang kedua adalah terkait dengan keadilan hukum dan HAM yang saya kira agak kurang di-highlight oleh Pak Jokowi. Ini saya kira berbahaya ke depan. Jadi Pak Jokowi harus menempatkan posisinya betul-betul sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagai presiden pendukungnya saja. Jadi ini adalah periode kedua, kita memiliki catatan penting Pak Jokowi. Indeks demokrasi menurun dari 2014, 2015, 2016, naik sedikit 2017. Tetapi kebebasan berpendapat selalu menurun. SMRC survei kemarin terakhir 43% warga negara Indonesia tidak bebas berbicara politik karena takut ada kriminalisasi dan yang lainnya. Jadi ada semacam kriminalisasi terhadap ulama atau lawan politik dan yang lain. Saya kira ini catatan-catatan. Kalaupun ada rekonsiliasi elit, jangan sampai ada orang kita bertemu elit tetapi yang ditahan ada. Ada sejumlah 32 orang. Komisi HAM mengatakan ada 32 orang hilang sampai saat ini pasca kejadian 21 sampai 22. Saya kira kita tidak bisa menutup diri. Elit politik, seorang presiden bertanggung jawab di mana warga negaranya itu. 32 orang itu. Dan ada sebagian yang masih ditahan. Jadi saya kira rekonsiliasi tidak hanya selesai dengan rekonsiliasi pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ada yang lebih besar yang harus diselesaikan. Bagaimana perpecahan
ada perbedaan yang terjadi di masyarakat yang itu harus dikembalikan, dan saya kira itu akan selesai dengan kebijakan pemerintah yang berkeadilan bagi seluruhnya. Kita bakal bahas lagi di Generasi Messi, jangan kemana-mana.